neck cell sama mucous cell itu keluarkan mukus. Kenapa? Karena gastric juice kan sifatnya asam. Kalau misalkan tidak ada mukus yang melindungi sel, selnya bisa rusak karena asam dari asam lambung. Juga sel lambung itu tipenya itu tahan dari asam. Gitu. Terus ada sel endokrin, ada sel G, sel D sama sel ECL atau enterochloromorphin like cell. Ini nanti silahkan kalian baca saya fungsinya masing-masing karena saya akan jelaskan secara singkat saya pasti. Nah, silakan dibaca masing-masing saja. Ini mukus keluarkan mukus, ini sel chief keluarkan pepsinogen, nanti diubah jadi pepsin, sel parietal keluarkan HCl. Oke, toh HCl itu fungsi yang paling sering kita hafal adalah untuk membunuh bakteri. Toh. Nah, cuma ada beberapa fungsi lainnya. Yang pertama, dia itu akan mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Nah, jadi sel chief itu tadi keluarkan enzim pepsinogen itu dalam bentuk yang tidak aktif. Enzim yang tidak aktif kita sebut sebagai zimogen. Enzim tidak aktif kita sebut sebagai zimogen. Oke, zimogen. Nah, ketika ada kondisi asam akan mengubah enzim yang tadinya tidak aktif, yaitu pepsinogen, menjadi pepsin. Pepsin itu bisa mengubah protein yang awalnya dia apa namanya? Asam amino yang panjang, asam amino rantai panjang, itu bisa dipotong. Ini namanya asam amino rantai panjang, aduh Tuhan. Polipeptida. Nah, dia bisa mengubah polipeptida itu menjadi rantai protein yang lebih pendek seperti itu. Nah, terus selain itu si kan makanan si kaim kan tadi kan hasil olahan dari lembu kan sifatnya asam. Ada juga HCl di situ pas hasil dari pencernaannya. Nah, hasil dari pencernaan yang asam ini itu akan memicu usus untuk keluarkan namanya sekretin sama kolsistokinin atau CCK. Apa fungsi dari sekretin dan kolsistokinin? Nanti kita bahas. Terus juga untuk pencernaan Ca2+ dan Fe2+. Oke, terus lagi pepsinogen. Pepsinogen itu nanti punya teks aku jelaskan. Intensi faktor sudah, mukus sudah, kita lanjut saja. Nah, seperti ini. Bagaimana cara kerja dari sel mitokondria, sel parietal. Nah, awalnya ini si HCl nih. Nah, jadi itu ada dua di sini, ada dua zat. Ada kanalikulus sama tubular vesikal dan banyak mitokondria. Mitokondria ini nanti akan mengeluarkan H+. Nah, ini dalam keadaan resting, kanalikulus itu sedikit dan tubular vesikalnya banyak. Ketika dia aktif, tubular vesikal akan bergabung dengan kanalikulus sehingga menciptakan luas area yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Dan H+ itu akan dikeluarkan tadi oleh mitokondria, dia akan keluar dan akan bertemu dengan Cl-min. Sehingga H+ dan Cl-min yang bertemu akan membentuk jadi H+, jadi HCl. Jadi ketika tubular vesikal bergabung dengan kanalikulus, luas permukaan makin besar, sehingga H+ yang keluar itu juga akan semakin banyak. Semakin banyak H+ yang keluar, semakin banyak H+ yang bergabung dengan Cl-min membentuk HCl. Sehingga HCl akan semakin banyak seperti itu. Nah, H+ Cl-minnya keluar kalau misalkan semakin besar luas permukaannya, sehingga dia akan membentuk lebih banyak HCl. Seperti itu saja. Silakan dibaca masing-masing sendiri saja ini. Kalau misalkan bingung silakan tanya, Mbak. Cuma kurang lebih itu kasar seperti itulah. Kita akan percepat saja. Silakan dibaca nanti. Nah, ini ada 3 faktor yang mempengaruhi dari gastric juice.
Nah, ada faktor yang mengaruhi sekresi dari getah lambung. Jadi kapan tadi kan kalau misalkan di mulut itu kan dari simpatik sampai parasimpatik. Nah, kalau misalkan dari lambung itu silahkan dihafal 3 fase ini. Fase sefalik, fase gaster, sama fase intestinal. Oke. Sefalik, gaster, sama intestinal. Nah, sefalik itu ketika makanan sudah ada di mulut atau ketika kita lihat makanan atau kita mencium bau makanan, itu adalah fase sefalik. Oke? Dari kepala. Jadi ketika kita lihat, kita mencium, ketika kita mulai makan, itu fase sefalik. Ketika makanan sudah mulai masuk ke lambung, itu kita sebut sebagai fase gaster. Gampang nggak maksudnya? Nah, ketika kita melihat makanan, ketika kita mencium bau makanan, yang aktif adalah fase sefalik karena dia itu ada di bagian kepala. Ini silakan dihafal karena ini kemarin waktu 24 ada tanya ke kemarin keluar beda soal begini dan kemungkinan besar keluar lagi. Kalau misalnya kita melihat makanan, berarti yang aktif adalah fase sefalik. Mencium, terus mencium baunya, terus mulai makan, itu fase sefalik. Ketika makanan sudah mulai masuk ke lambung, karena makanan perenggangan lambung yang kita masukkan makanan, itu akan berangsur nervus vagus dan refleks lokal, itu sudah masuk ke fase gaster. Ketika makanan sudah selesai dicerna di lambung, keluar dalam bentuk kaim atau kime, masuk ke dalam usus, itu fase intestinal. Jadi kalau misalkan fase gaster, itu akan inervasi dari hasil dari inervasi nervus vagus sama refleks lokal. Kalau misalkan si kaim sudah masuk ke usus, kan berarti pencernaan sudah selesai. Ketika kaim masuk ke usus, berarti dia akan lambatkan produksi dari gastric juice. Kenapa? Karena kan pencernaannya sudah selesai. Biar ini asam lambung tidak terlalu banyak dan justru menyebabkan korosi atau kita bilang sebagai gastritis, itu agar tidak menyebabkan kondisi gastritis, makanya akan diperlambat, akan di stop produksinya. Seperti itu. Nah, ini nasi tuno saja. Semakin banyak proteinnya, semakin banyak asam, semakin banyak HCl yang keluar. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan yang mencerna protein itu enzim pepsin. Kalau misalkan pepsinnya bau banyak, berarti pepsinogennya juga harus banyak. Nah, kalau misalkan pepsinogennya mau banyak, berarti ya aktivasi si pepsinogen juga harus banyak. Nah, aktivasi apa? HCl. Jadi semakin banyak semakin banyak protein yang dimakan atau dicerna, semakin banyak juga HCl yang dikeluarkan. Semakin asam gastric juice-nya. Seperti itu. Ini faktor ketahanannya. Kan tadi saya sudah bilang gastric juice sifatnya asam bisa menyebabkan kerusakan pada dinding lambung kalau misalkan berlebihan. Apa yang bikin itu bisa tahan dinding lambungnya? Silakan dihafal, ada dari mukus, bikarbonat, ada resistensi mukosa, dari mukosa dan prostaglandin. Nah, ini prostaglandin kenapa bisa seperti ini? Karena dia itu fungsi sebagai vasodilator dan dia akan membentuk mukus dan bikarbonat. Tuh, plus dia akan diteketin, pepsin masuk ke sini. Aduh, coba mulai sedikit. Nah, ketika ada kerusakan dari dinding, misalkan tadi ini mekanisme pertahanan ini rusak, berarti kan dinding lambung itu rusak. Misalkan pada satu kondisi ini sudah rusak nih, penahannya, bariernya sudah rusak, sehingga terbuka bagian intrasel dengan bagian luar sel. Nah, ketika sudah seperti itu, H plus yang awal dikeluarkan untuk mengubah pepsinogen menjadi pepsin akan mengaktifasi yang kita sebut sebagai ada namanya sel makrofag ataupun nanti sel mas ataupun kalau di lambung itu disebut sebagai enterochromaffin like cell. Enterochromaffin like cell ini bertugas untuk mengeluarkan namanya histamin. Nah, histamin ini silakan dihafal teman-teman, ini penting sekali karena sering juga keluar biar sudah di atas, sudah semester atas. Histamin itu fungsinya bisa menyebabkan namanya vasodilatasi. Ketika terjadi vasodilatasi, berarti permeabilitasnya itu meningkat sehingga semakin banyak barang-barang yang bisa keluar. Cairan intravaskular bisa keluar, protein plasma bisa keluar, sehingga bisa jadi edema. Oke.
Silahkan nanti dihafal saja lah. Yang tadi sudah aku bahas, saya skip saja. Ini skip saja lah. Bisa saja berhalaman 40. Silahkan dibaca saja, silahkan lama-lama. Ini intrinsic faktor paling intinya adalah dia bisa berteman dengan vitamin B, dia bisa berikatan sama vitamin B12 sehingga nanti vitamin B12 ini bisa intrinsic faktor bisa berikatan dengan vitamin B12. Ketika dia sudah berikatan dengan vitamin B12 ini bisa diserap. Kalau misalkan dia kekurangan vitamin B12 itu dia bisa menjadi anemia perniciosa ataupun anemia perniciosa kalau kita ikut sini namanya lah. Anemia perniciosa. Oke. Ada yang bingung sampai di sini? Ada yang bingung? Kalau tes baru 1/5. Ada yang bingung? Masih bisa 35 orang. Ya, Pak, kita lanjut ya, nah. Semoga kuat sampai akhir. Tapi Kak izin bertanya, Kak. Boleh. Kalau misal tadi bisa mungkin diulang Kak penjelasannya, kalau misal kita kekurangan vitamin B12 itu bakal apa yang terjadi Kak? Oh, nah, saya secara gampang yang maksudnya, nah, apa yang terjadi kalau kita kekurangan vitamin B12? Kalau darah merah kita yang mau terbentuk itu bagus, itu harus ada komponen-komponennya. Salah satunya adalah vitamin B12. Ketika vitamin B12 itu kekurangan, dia akan menyebabkan kerusakan pada pada sel darah merah, sehingga dia menyebabkan kondisi anemia perniciosa. Gampangnya begitulah. Paham, Ji? Secara lebih ribetnya nanti kalian pelajari waktu imun hema ataupun waktu G. Sekarang saya akan bahas karena terlalu jauh. Aman? Iya Kak. Intinya dia bisa bikin kerusakan. Kalau misalkan kalau dia sudah bikin kerusakan baru tidak normal ya gitu nih jadinya. Kita lanjut. Nah, tadi kalau misalkan di mulut, di sel asinar itu tadi parasimpatik sama simpatik, ini ada 3, ada neurokrin, endokrin, sama parakrin. Neurokrin ini ada vagus sama lokal refleks. Neurokrin, neurotransmitternya adalah acetilkolin. Kenapa nervus vagus? Kalau kalian ingat nervus vagus kan nervus 10. Itu dia jalan-jalan kayak ke bawah gitu. Karena sebenarnya itu penjelajah. Saya ingat sekali. Namanya penjelajah ke bawah-bawah. Nah, ya itu salah satu saraf yang sifatnya itu parasimpatik. Dia berfungsi sebagai pencernaan seperti itu. Kalau endokrin ada gastrin keluar dari sel G. Sama parakrin ada ECL atau enterochromaffin like cell. Nah, ini silakan dihafal nah. Ini sering juga keluar di soal histo ataupun soal biokim. Silahkan dihafal mana yang bersifat sebagai inhibisi, mana yang bersifat sebagai eksitatorik gitu. Nah, jadi bagaimana caranya bisa terbentuk yang namanya itu asam lambung dan pepsin. Kan tadi asam lambung itu orang oleh sel parietal. Terus pepsin orang oleh sel chief. Yang suruh ini mengeluarkan itu masing-masing itu sel G. Sel G itu menghasilkan dulu gastrin. Gastrin akan menginduksi sel parietal dan sel chief untuk menghasilkan sekretnya. Begitu juga dengan sel ECL atau enterochromaffin like cell, dia akan mengeluarkan histamin. Histamin dia akan picu sel parietal, kayak itu dari picu sel chief. Yang menghambat itu ada namanya somatostatin. Jadi ketika makanan sudah selesai dicerna, kaim sudah masuk ke dalam usus, itu sel D akan mengeluarkan somatostatin yang akan menghambat dari pencernaan di lambung seperti itu.
Kita lanjut. Ini silakan dibaca nah. Dibaca saja. Nah, tadi toh sel gastrin itu akan mengeluarkan nih sel G. Sel G itu akan mengeluarkan gastrin. Gastrin itu akan menempel ke enterochromaffin like cell, akan menempel juga ke sel parietal tadi toh. Nah, sel parietal dia akan bicara pengeluaran dari HCl. Sel enterochromaffin like cell picu pengeluaran histamin. Histamin aktifkan dari si sel parietal juga seperti itu. Nah, tadi ada yang neurocrine. Neurocrine itu transmitter adalah asetilkolin. Dia akan picu dari HCl sama sel parietal keluarkan HCl histamin seperti itu. Ya, ini silakan tadi diingat-ingat lagi. Fase sefalik itu berarti ketika kita melihat, mencium, kita mulai makan. Fase gastrik itu ketika makanan sudah mulai masuk ke lambung. Oke. Fase intestinal ketika makanan selesai dari lambung masuk ke usus. Ini fase-fase ini mekanismenya silakan dibaca masing-masing saja. Ini toh fase sefalik ketika makanan sudah mulai dilihat, baunya sudah masuk melalui hidung, sudah ada rasanya, dia akan picu nervus vagus yang nanti akan masuk ke gastrin dan dari transmitter asetilkolin akan picu sel parietal. Kemudian dia akan picu sel G keluarkan gastrin, picu sel parietal keluarkan HCl. Ini juga toh selesai itu fase gastrin. Masih. Nah, ini salah ini harusnya fase kalau sudah masuk ke lambung itu sudah masuk ke fase gastrik, fase gaster. Sorry. Before food enters the stomach. Dimulai ketika sudah mulai mencium, merasakan, melihat seperti itu. Nanti dia akan mengaktifasi nervus vagus lewat via hipotalamus seperti itu. Nafas sefalik ini silakan saya dibaca. Nah, kalau gastric path ada distensi toh. Kan ketika makanan mulai sampai di lambung, lambung awalnya ukurannya misalkan cuma segini, pasti dia akan membesar dong. Ketika dia sudah mulai membesar, nah dia akan mengaktifkan dari nervus vagus juga. Nervus vagus nanti aktifkan akan keluarkan asetilkolin yang picu sel parietal. Ketika sudah ada peptida atau di lumen lambung sudah mulai terjadi pencernaan. Ada dia lihat di reseptor ini, oh ada protein harus dicerna dong. Dia akan picu sel gen keluarkan gastrin, sel gastrin picu sel parietal keluarkan HCl. Nah, oke, sama Ji. Nah, gastrin tadi kalau kalian ingat itu bisa juga picu sel enterochromaffin like cell yang bisa keluarkan histamin, histamin picu sel parietal keluarkan HCl. Oke, kita lanjut. Ini silahkan dibaca saja. Kalian baca saja, ini juga kalian baca saja. Nah, ini yang belum saya bahas itu sudah saya bahas. Oh, ini cara penghambatnya. Bagaimana cara menghambat dari pengeluaran gastric juice? Oke. Nah, kalau misalkan di fase sefalik caranya adalah ketika kita sudah tidak terima itu impuls-impuls atau masukan kayak misalkan kita sudah tidak cium bau makanan, kita sudah tidak lihat makanannya, kita sudah tidak makan, itu sudah berhenti fase sefalik. Ketika itunya di-cut, aktivasi dari nervus vagus akan terkat juga. Ketika dari aktivasi nervus vagusnya terhambat, aktivasi nervus vagus yang terhambat akan menyebabkan pengeluaran dari asetilkolin berkurang. Ketika itu berkurang, dia akan sebabkan aktivasi dari sel parietal juga berkurang. Makanya nanti HCl yang dikeluarkan akan berkurang. Seperti itu. Nah, kalau gastric path, dia lewat mekanisme umpan balik negatif. Jadi kan tadi gastrin itu berfungsi untuk mengeluarkan HCl melalui aktivasi dari sel parietal. Ketika sel parietalnya aktif, HCl-nya banyak dikeluarkan, pH sudah terlalu asam, dia akan picu pengeluaran dari somatostatin. Atau di sini dia langsung ke gastrin lah. Gitu. Jadi somatostatin akan hambat dari sel-sel yang sel G, sel HCl, terus sel parietal, sel CIF akan hambat itu sehingga gastrinnya berkurang. Kalau misalnya sel G terhambat, gastrin berkurang, berarti produksi HCl juga akan berkurang. Nah,
ini ada di kalau fase intestinal itu ada dua caranya menghambatkan fase intestinal itu ketika makanan sudah mulai masuk ke usus. Ketika makanan sudah masuk di usus, kaim itu pasti sifatnya asam. Kenapa kaim itu sifatnya asam? Karena yang mencerna di lambung itu sifatnya asam, pasti ketempelan asam-asamnya ke bawah ke usus. Nah, usus ini sifatnya basah. Makanya itu akan khas sekali ketika makanan sampai di lambung, dia akan aktifkan splenic reflex atau enterogastrik ataupun sekretin melepaskan sekretin sehingga dia akan nanti menurunkan sekresi dari gastrin. Sama tadi akhirnya ketika gastrin dikurangi, pengeluaran dari HCl oleh sel parietal juga akan berkurang. Seperti itu. Nah, terus ini juga ketika sudah ada lemak di duodenum, ketika sudah mulai pencernaan lemak, berarti pencernaan di lambung sudah selesai nih karena makanan sudah sampai di usus, usus sudah mulai mencerna. Nah, berarti di lambung sudah selesai, maka dia akan mengeluarkan GIP atau gastric inhibitory peptide. Dia akan menurunkan sekresi gastrin dan sel parietal seperti itu. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Lanjut saya nah. Nah, tadi kan kita sudah selesai bahas lambung, kita mulai masuk ke usus. Nah, di usus itu ada hormon-hormon juga. Contohnya itu ada hormon sekretin, kolesistokinin, CCK sama GIP, gastric inhibitory peptide. Nah, bagaimana cara ini bisa keluar? Itu ketika sudah ada zat asam atau kaim yang masuk ke usus. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ini enzim-enzim ini itu fungsinya adalah untuk mencegah kaim yang tadi sifatnya asam itu terus asam di lambung, asam di usus. Biar dia tidak merusak kondisi usus karena usus ini tidak siap sama kondisi asam yang ada dari lambung. Makanya fungsi si sekretin, kalsitokin sama GIP ini berfungsi juga untuk menetralkan si asamnya tadi dan melanjutkan pencernaan. Seperti itu. Caranya adalah dengan menghambat dari sekresi gastric acid sama mengurangi. Seperti itu. Ini silahkan dibaca kurang lebih itu sama tadi yang aku jelaskan. Kan skip saja. Nah, kita sudah mulai masuk ke usus. Di usus itu ada 3 bagian. Ada duodenum, jejunum, sama ileum. Paling sering pencernaan itu terjadi di duodenum. Yang paling sering di duodenum. Karena di duodenum itu ada, kalau kalian sudah belajar anatominya, itu ada apa lagi namanya? Aduh, papila. Nanti kalian pelajari lah. Intinya adalah ada lubang, ada pankreas dari namanya pankreas, hati sama kantung empedu yang masuk itu. Zat-zat yang ada di hati, di pankreas sama di kantung empedu itu masuk ke dalam usus untuk membantu pencernaan terjadi di usus. Oke. Kalau misalkan liver sama gallbladder, ini liver, ini hati, gallbladder, kantung empedu, itu dia mengeluarkan dari bile atau garam empedu. Oke, atau empedu dia akan membantu emulsifikasi dari lemak. Nanti kita pelajari di bawah. Atau nanti sebenarnya lebih khas di faal, bagaimana caranya emulsifikasi lemak. Nah, pankreas, seperti kalian tahu itu dia bisa mengeluarkan pankreas, amilase pankreas untuk membantu pencernaan dari karbohidrat tadi. Sama ini yang paling sering keluar, ini sodium bikarbonat untuk menetralisir dari asam tadi. Juga fase. Oke, kita lanjut lagi. Ini silahkan saya dibaca kalau fungsi-fungsi. Nah, ini pergerakannya bisa jadi ditanyakan. Ada tiga, ada peristaltis untuk bikin makan itu terus maju, ada segmentasi. Kenapa di usus itu ada segmentasi? Karena dia tuh mau bagi ini si sekretnya jadi bentuknya lebih kecil sehingga bisa keluar lewat rektum, lewat anus seperti itu. Itu peristaltis. Ini peristaltis dia makan
kalau misalkan segmentasi itu dibagi menjadi bentuk yang lebih kecil biar gampang dicerna. Nggak bisa keluar lewat anus, seperti itu. Ini tadi sama, di sini, ada di lambung, khususnya di lambung, ada sphincter, ada cardiac sphincter sampai pyloric sphincter. Nah, ketika si cardiac sphincter ini khususnya, dia mengalami namanya relaksasi atau dia tidak menutup ketika seharusnya menutup, asam lambung itu akan keluar. Asam lambung keluar dari lambung merusak, dia akan merusak sel-sel yang ada di sini. Nah, ketika dia akan sebabkan sensasi panas. Kayak dia namanya GERD atau gastroesophageal reflux disease. Sorry. Lanjut lagi. Kalau ini baca saja. Oh iya, yes. Nah, di usus itu nanti kalian belajar di histologi, itu dia ada namanya fili dan mikrofili. Kenapa harus ada ini? Karena di usus itu juga ada penyerapan. Nah, biar penyerapan itu mudah, makanya sel usus itu dia begini, naik turun. Kenapa dia harus naik turun? Biar luas permukaannya semakin besar dan semakin banyak makanan yang bisa diserap. Seperti itu. Ini silahkan dibaca saja. Intinya adalah kalau Winto, gampangnya itu lihat ki nama depannya Malta, Lakta itu. Maltase berarti dia mengolah maltosa. Oke. Ini laktase berarti dia mengolah laktosa. Seperti itu. Gampang kalau karbohidrat lah. Sukrase, sukrosa. Ini fosfatase berarti fosfat. Polinukleotidase berarti asam nukleat. Itu sih harusnya. Kita skip saja ini. Skip. Nah, kita mulai masuk ke usus. Sekresinya. Di usus itu ada bagaimana bisa teraktivasi pencernaan di usus ketika sudah mulai kaim masuk di usus. Kaim sudah selesai diolah di lambung, makanan selesai lambung, keluar dari lambung, masuk ke usus sampai jadi kaim. Oke, kan memicu dari hormon sekreted sama kolsistokinin. Sama tadi dia itu nervus vagus sama nervus vagus untuk eksitatorik, simpatik itu inhibisi. Kenapa bisa inhibisi? Karena kalau kalian ingat namanya sistem, kalau simpatik itu fight or flight, kalau misalkan parasimpatik itu rest and digest. Itu perbedaannya nah. Jadi simpatik dia akan inhibisi. Nah, tadi kalau misalkan di di mulut itu kita sebut itu sebagai kelenjar eksokrin. Kenapa bisa? Karena ada salurannya. Sedangkan kalau misalkan di pankreas itu ada dua, endokrin sama eksokrin. Silahkan dihafal yang mana yang masuk pengeluaran dari endokrin, yang mana yang masuk pengeluaran oleh eksokrin. Silahkan dihafal nah. Nah ini yang aku bilang, papilla duodenalis. Ini nanti dari sini ini hati ini juga ada kantong putih, dia akan masuk lewat sini, bergabung di sini, keluar di papilla duodenalis. Nanti kalau kalian masuk di masuk di di G pasti ditanya yang sering sekali keluar. Ini satu jalur kita keluarnya, sphincter of Oddi. Oh iya, namanya sphincter of Oddi. Ini sering sekali keluar di anatomi. Ini juga ductus pankreas keluar sering sekali. Karena ada dua ductus, ada ductus Santorini sama ductus Wirsunghi. Silahkan dihafal saya nanti kalau anatomi. Ductus interkalasi. Nah, ini yang mau saya kalian hafal. Di pankreas itu ada sel asinus sama sel ductus. Nah, ini kita fokus saja nah. Kalau misalkan kita sudah bahas masalah endokrinnya, endokrin itu ada namanya pulau Langerhans. Kalau endokrin itu kita biasa pulau Langerhans. Langerhans. Ini
fokus di endokrin. Kalau misalkan kita di eksokrin, kita bahas mengenai sel asinus sama sel ductus. Sel asinus itu keluarkan kolesistokinin. Kalau ductus keluarkan sekretin. Hafal juga apa yang dikeluarkan. Kalau misalkan kolesistokinin keluarkan enzim sama Cl, sekretin keluarkan H2-tigamin. Silahkan dihafal. Oh. Contoh, silahkan dihafal. Tadi ini apa? Sel asinus keluarkan enzim, sel ductus keluarkan H2-tigamin. Aduh. Silakan sih dihafal. Nah, untuk siapa lagi namanya? Pankreas, itu kan pencernaannya itu terjadi bukan di pankreas. Makanya enzim yang dikeluarkan oleh pankreas dan dikeluarkan oleh sel asinus itu dikeluarkan tidak dalam kondisi aktif, tidak dalam kondisi yang tidak aktif. Kita sebut sebagai zimogen. Oke, zimogen. Tidak aktif. Kenapa bisa? Karena kalau misalkan dikeluarkan dalam bentuk aktif, justru itu enzim-enzim yang akan mencerna si pankreas. Malah bisa menyebabkan namanya kita sebut sebagai pankreatitis. Ketika pankreas dicerna justru oleh enzimnya. Itu pankreatitis. Sini ada enterokinase menjadi tripsin, menjadi tripsin. Jadi, oh iya. Ini keluarkan, saya lupa lagi siapa yang keluarkan ini barang. Oh ya. Nah, si pankreas ini itu akan mengeluarkan enzim-enzim yang tidak aktif sekaligus sama tripsinogen. Toh, enzim-enzim tidak aktif sama tripsinogen. Intinya adalah kalau misalkan kalian lihat ada kata-kata tripsinogen, terus pepsinogen, kata ogen itu berarti enzimnya itu belum aktif. Ketika dia diaktifkan dia jadi tripsin, jadi lebih pendek ki. Hilangkan kata ogennya. Seperti itu. Dia akan mengeluarkan enzim-enzim yang tidak aktif sama tripsinogen. Nah, si usus itu punya namanya membran bone enterokinase. Jadi ada enzim yang menempel di membran selnya, sel-sel dari epitel duodenum. Si enterokinase ini akan mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Sehingga enzim-enzim yang tidak aktif tadi yang dikeluarkan oleh pankreas itu akan aktif di usus. Karena ada pengaktif dari tripsinogen menjadi tripsin. Tripsin yang aktifkan dia menjadi sel tripsin yang aktifkan dia menjadi enzim-enzim yang lebih aktif. Seperti itu. Ini silahkan saya dibaca, ya juga dibaca saja. Coba saja ini. Baca juga. Ini intinya ya seperti biasa lah fungsi buffer toh menetralisir asam saja. Nah, tadi kalau misalkan di lambung itu kondisinya asam karena enzim-enzim yang ada di lambung itu butuh suasana asam juga untuk membunuh bakteri. Kalau misalkan di usus itu dia enzim-enzim adalah enzim-enzim yang butuh kondisi basah. Sehingga makanan yang asam dari lambung itu harus dinetralisir. Makanya ada H2-tigamin yang dikeluarkan. Siapa tadi keluarkan H2-tigamin? Sel ductus, bukan sel asinar. Sel ductus, nah, silakan saya dibaca. Yang picu pengeluaran sel ductus itu sekretin. Jadi sekretin, picu sel ductus keluarkan H2-tigamin atau bikarbonat. Seperti itu. Nah, itu adalah sel sistokinin. Nah, kalau misalkan tadi kan sekretin itu berhubungan sama si sel ductus yang berhubungan sama H2-tigamin atau bikarbonat. Kalau misalkan si sel asinar, sel asinus itu berhubungan sama kolesistokinin. Kolesistokinin akan picu sel asinar untuk keluarkan enzim-enzim yang tidak aktif tadi bersama dengan tripsinogen. Ketika enzim-enzim yang tidak aktif dan tripsinogen ini sampai ke usus, membran bone enterokinase yang nempel di dinding di sel di membran di epitel membran dari sel epitel di duodenum, dia akan mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin yang akan mengubah si tripsin mengubah enzim-enzim yang tidak aktif tadi menjadi enzim yang aktif. Seperti itu. Ini fase-fasenya silahkan dibaca lagi saja lah. Nah, saya akan jelaskan mulai di sini. Jadi, ketika makanan tadi sudah selesai masuk selesai di lambung masuk ke duodenum dalam bentuk kaim,
biochime, sel I, kita baca sel I, nah sel I hafal sekali, sel I kolesistokinin. Sel I kolesistokinin dia berhubungannya sama sel asinar. Oke. Sel I itu akan mengeluarkan kolesistokinin. Kolesistokinin akan berhubungan sama sel asinar. Sel asinar akan mengeluarkan enzim-enzim yang tidak aktif. Oke. Enzim-enzim tidak aktif tadi akan diaktifkan di usus melalui aktivasi dari tripsin. Aktivasi tripsin itu dibantu oleh enterokinase yang ada di epitel dinding usus halus. Toh, sedangkan kalau misalkan sekretin, itu ingat sekretin berarti sel S. Oke, sel S itu akan aktivasi sel ductus. Sel ductus akan menggerakkan H3 untuk ini asamnya. Toh, biar dia tidak asam begitu. Tadi kalau pemicunya di sini ada pemicunya itu adalah lemak. Pemicunya itu pengeluaran dari enzim-enzim di sini adalah lemak. Pemicunya pemicu utamanya itu lemak. Pemicu dari pengeluarannya kolesistokinin. Kalau misalkan pemicu utamanya si ini sekretan adalah H+ karena kondisi asam. Ini silahkan saya dibaca. Ini secara umum. Oh ini masalah refleks bagus. Kan asetilkolin dia asinar karena H3 min. Kayak itu. Nanti dia akan picu juga pengeluaran dari kolesistokinin. Tuh. Itulah intinya. Oh begini. Ketika makanan sudah selesai dicerna, ada hasil pencernaannya, ada peptida, sama amino, ada lemak, ada H+. Yang berhubungan sama nervus vagus itu adalah H+. Itu ada berhubungan sama nervus vagus. Aktivasi dari sel asinar keluarkan, dia akan keluarkan asetilkolin, dia akan menempel di reseptor yang ada di sel asinar keluarkan enzim-enzim. Itu. Silahkan saya dibaca. Aduh, silahkan saya dibaca ya. Nah, kalau di hati itu yang paling penting adalah kita bahas ini sebenarnya penting, cuma yang paling beda itu masalah ini yang belum pernah dibahas sebelumnya. Saya yakin sebenarnya ini sudah pernah dibahas waktu di BM1 lah, at least yang ini masalah asam empedu, garam empedu. Toh ini sering sekali keluar, jadi harus kalian hafal betul-betul. Ini sering sekali keluar, glukosa di hati itu jadi apa saja ya, hafal. Aduh, si lupa lagi namanya. Ini ada yang tahu nama prosesnya apa? Nama prosesnya? Ada yang tahu nama prosesnya perubahan dari glukosa menjadi asam lemak? Ada yang masih ingat? Pelajaran BM1 menjadi status biokim, ada yang masih ingat? Oh, itulah. Cocok. Lipase pembentukan lemak. Kalau ini di store jadi ini Glikogenesis. yes. Kalau yang ketiga apa? Oksidasi jadi asetil-CoA. Glikolisis Kak dan dekarboksilasi oksidatif. Oke, yang terakhir apa? Produksi NADPH. Ingat? Di sini lihat. Anu Kak, jalur pentosa 5 fosfat. Cocok. HMP atau apa? Pentosa 5 fosfat. Hexose monofosfat pathway. Silahkan dicari saja. Kalau dijelaskan di sini sampai isi kita. Ini silahkan dibaca saja. Ini siklus kori. Ini HMP contoh. Pentos pathway yang tadi dijelaskan sudah. Ini siklus kori sama siklus alanine cycle. Kalian baca sendiri, Mina. Siklus kori harus dijelaskan. At least. Jadi deh kalian baca sendiri, Mi deh. Besar, Mi. Tuh. Ini kalau misalkan banyak ki glukosanya, bisa coba jadi asam lemak. Tadi namanya tadi apa namanya? Hipogenesis. Itulah. Kita lanjut saja. Ini juga silakan dihafal fungsinya fatty acid. Ini namanya apa?
Ini sama ini. Nama petuinya apa? Yang ini mau deh oksidasi. Tahun sekali Ji. Baru belajar kemarin. Di saya ajar di kemarin kapan? Di gimana di? Saya ajar jadi kardio nah. Sudah ajar. Apa namanya ini oksidasi. Satu Ji loh. Jalurnya Beta lupa. oksidasi Kak. Beta oksidasi. Apa hasilnya beta oksidasi selain CO2 sama H2O? Ayo, Asetil CoA dan asetil NADH. CoA dan beta dan benda keton toh. Nanti asetil CoA dia jadi benda keton. Oke lah. Nah, ini yang penting juga si lemak ini, beta oksidasi toh, dia akan bisa untuk membentuk kolesterol. Kalau nanti ditanya substrat dari pembentukan si asam empedu adalah kolesterol. Nah, asam kolesterol itu bisa digunakan untuk membentuk namanya asam empedu. Silakan dibaca. Entah asam empedu ini terawal dari kolesterol. Jadi kan asam empedu primer. Asam empedu primer ini itu sifatnya adalah tidak larut dalam air. Tidak larut dalam air. Asam empedu primer ini tidak larut dalam air. Sehingga ketika dia mau ditransport pergi ke dalam usus halus, dia harus diubah dulu dengan bantuan konjugasi. Konjugasi itu namanya adalah penempelan. Ditempelkan sama glisin dan taurin menjadi garam empedu. Garam empedu nanti akan lewat di sini pergi ke usus, dia akan lepas konjugasinya, dikonjugasi menjadi asam empedu primer, dibantu oleh bakteri dari usus dia akan berubah jadi asam empedu sekunder. Ini yang sifatnya dalam air sehingga bisa mencerna makanan seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ditanya siapa yang hasilkan empedu, itu bukan kantung empedu. Kantung empedu itu sifatnya itu cuma menyimpan. Yang hasilkan adalah hati. Itu. Toh. Nah, bagaimana caranya ini asetil CoA itu bisa jadi kolesterol karena ada namanya ini enzim HMG CoA. Ini silakan dihafalnya enzim yang mengubah asetil CoA jadi kolesterol adalah HMG CoA. HMG CoA. Nah, untuk orang-orang yang kolesterolnya tinggi di atas 200 itu biasa dikasihkan obat-obat yang sifatnya statin. Obat-obat yang golongan statin karena bisa menghambat enzim HMG CoA reduktase. Seperti itu. Sering sekali keluar, tolong dihafal lah. Tidak susah aja harusnya. Ini silahkan saya dibaca. Ini juga silahkan saya dibaca. Aduh, baca saya deh. Terlalu Ji. Ini kemarin sudah kujelaskan nah. Yang kalau asam amino dia akan lewati proses transaminasi sama deaminasi oksidatif. Silakan diingat-ingat lagi. Intinya nanti hasil ada pembentukan amonia. Tapi amonia ini sifatnya toksik, makanya dia harus amonia ini masuk ke siklus urea untuk menghasilkan urea. Urea nanti dibuang lewat urin seperti itu. Ini bilirubin. Nah, ini dari mana datangnya ini si bilirubin ini? Dan apa fungsinya? Bilirubin ini fungsinya itu adalah untuk mewarnai feses. Oke, bilirubin dan turunannya, nah turunan itu banyak, itu untuk mewarnai feses. Dari mana datangnya si bilirubin ini? Dari pemecahan di hemoglobin. Ketika eritrosit, berapa umurnya eritrosit? Berapa umurnya? Diingat? Karena Assalamualaikum. Ya.
Masih ada di share screen kok, masih ada. Ya, masih ada, Kak. Masih mau belajar atau sudah capek? Sanggup, Ci? Lanjut, Kak, lanjut. Lanjut. Gak apa-apa kalau kalian sudah capek dan sudah pusing. Kayak bukan nabas. Biar deh limit mak. Ya sudah keluar, silahkan. Saya tidak larang Ji, karena memang susah teman-teman. Gitu. Nah, berapa tadi umurnya eritrosit? Berapa umurnya? Ada yang ingat? Google nih lah. Umurnya adalah berapa hari? 120. 120 umurnya nah? Umurnya 120 seperti itu. Jadi ketika sudah lewat umurnya atau pada kasus-kasus yang tadi anemia megaloblastik atau mikrositik makrositik ya whatever lah, dia akan terpecah. Hemoglobin yang ada dalam eritrosit itu akan memecah jadi globin dan hem. Hem ini nanti akan melalui proses oksidasi menjadi biliverdin yang warna hijau. Biliverdin ini nanti akan berubah jadi bilirubin. Oke, itu artinya bilirubin nah. Bilirubin nanti itu akan masuk ke hati. Bilirubin dia akan mulai proses konjugasi juga. Jadi bilirubin di glukuronat dia akan masuk di glukuronat bilirubin. Nanti ketika di usus, bilirubin ini akan berubah menjadi sterkobilinogen dan urobilinogen. Sterkobilin dan nanti ini dia akan diaktifkan menjadi sterkobilin dan urobilin. Sterkobilin ini akan mewarnai, kira-kira tahu mewarnai apa? Tuh urobilin dulu deh. Urobilin mewarnai apa? Versus taurin. Urin. Urin, sterkobilin Feses. itu paling sering keluar, itu juga sering keluar, nah silakan dihafal. Nah, ini silakan saya dibaca. Ini juga sering keluar. Ada kasus-kasus ketika bilirubin, orang-orang, kalau kalian ingat orang-orang hepatitis, itu karena bilirubinnya banyak di hati, betul bilirubin itu keluar dari hati masuk ke dalam darah, makanya orang-orang hepatitis itu warnanya kuning karena banyak pigmen bilirubinnya. Seperti itu nah. Nah, eh, ini peningkatan bilirubin ini dibagi lagi jadi dua. Tiga, ada prehepatik, ada hepatik, ada poshepatik. Prehepatik itu berarti dia masalahnya ada di luar hati. Contoh pada kasus-kasus misalkan anemia apa di eh, eh, anemia misalkan ada anemia perniciosa lah karena tidak bagus ke bentuk hemoglobinnya, bentuk eritrositnya gampang ruptur, gampang rusak sehingga hemnya banyak terbuang, hemnya berubah jadi bilirubin sehingga bilirubinnya meningkat. Ketika bilirubinnya meningkat, ya bisa jadi jaundice. Makanya penjawabnya adalah hemolitik. Hepatik itu jadi contoh pada kasus hepatitis. Nah, post hepatik kenapa bisa? Karena tadi dia keluarnya itu lewat saluran empedu. Ketika ada penyumbatan di sini, contoh pada kasus-kasus kolelitiasis atau kolidokolitiasis, si bilirubin ini tidak bisa lewat, sehingga bilirubin tidak bisa lewat ini akan kembali ke hati dan ke pembuluh darah sehingga warna juga jadi muncul warna kuning. Itu. Nah, bilirubin itu ada yang indirect dan direct. Tadi kalau misalkan asam empedu itu ada asam empedu primer dan sekunder. Kalau si bilirubin juga ada bilirubin primer dan bilirubin sekunder. Jadi silakan dibedakan lah. Bilirubin primer dan bilirubin sekunder. Bilirubin ada indirect sama direct. Bilirubin indirect itu dia bisa yang konjugasi dan dia juga tidak larut dalam lemak. Makanya ketika mau dibawa menuju ke hati, dia itu berikatan sama albumin karena albumin ini protein. Jadi dia bisa lewat di seperti itu. Aduh, tambah 118. Nah, kalau vitamin, dia ada ini saya vitamin lemak, ada ADK. Sajalah. Maklum saja ini protein, kamu baca saja. Nah, ini di hati itu ada bagi per beda-beda lobus. Kalau misalkan zona yang dekat sama
pembuluh darah, kalau misalkan zona dengan pembuluh darah, berarti kan darah banyak lewat di situ sehingga banyak oksigen. Nah, sehingga daerah-daerah yang di dekat dari pembuluh darahnya itu akan menyebabkan akan lebih banyak kondisi-kondisi yang reaksi-reaksi yang oksidatif karena butuh banyak oksigen seperti itu. Nah, ketika banyak reaksi-reaksi oksidasi, maka butuh juga pertahanannya itu glutathione. Aduh, jadi kuis deh, lama dulu nih. Ingat ini glutathione datangnya dari mana nah? Nah, kalau misalkan yang dekat sama vena, kan di vena kan lebih sedikit ke oksigen dibandingkan di dekat arteri. Makanya lebih banyak dia reaksi-reaksi yang reduksi seperti itu. Apa-apa sih reaksinya? Ada ini sama ini silahkan dihafal masing-masing nah. Oke, ini kita saya skip saja. Skip saja lah ya. Aduh, bisa saja. Jelaskan ini kah? Skip saya ya. Skip saja. Silahkan dibaca-baca sendiri macam masing-masing saja. Soalnya kalau misalkan ada bahasa-bahasa Jepang kah Cina ini Jepang. Karena ini PPT Prof Marhen. Saya sudah tahun lalu bawakan di 24. Saya bawakan di kalian. Semoga tahun depan ada yang gantikan bawakan ini. Itu skip saja bisa dibaca. Nah, ini fungsinya empedu. Karena lemak yang kita makan itu bentuknya besar. Tidak bisa langsung dicerna sama enzim-enzim yang ada di usus. Makanya dia melalui namanya proses emulsifikasi oleh garam empedu seperti itu. Nanti kalian belajar juga prakteknya. Tuh. Nah, terus ini juga yang sering orang salah paham. Kalau misalkan hasil dari metabolisme si glukosa sama protein itu dia habis masuk difusi ke dalam sel usus, dia itu akan masuk ke pembuluh darah. Beda kalau misalkan si hasil metabolisme dari si empedu ini dia akan masuknya justru ke saluran limfa dibantu sama kilomikron namanya. Kilomikron. Nah, hasil dari emulsifikasi tadi dia akan membentuk yang namanya misel. Nah, hasil emulsifikasi misel seperti itu. Nah, bisa seperti itu teman-teman. Karena emulsifikasi yang bentuknya akan lebih pendek seperti ini. Tuh. Nah, ketika sudah ada bentuk pendek, si lipa ini akan berfungsi untuk memecah nih. Nah, nanti dia memecahnya itu dalam bentuk trigliseridanya jadi monogliserida sama asam lemak, monogliserida dan asam lemak. Nah, nanti ini akan dibentuk di dalam satu lingkaran seperti itu. Akan dibentuk di dalam satu lingkaran seperti ini misal. Nah, ini kita sebut sebagai satu misel seperti itu. Baca ini saja, aku jelaskan, baca saja. Coba saya ini silakan saya dibaca. Tidak gitu. Daji. Duh, perlu kubahas ini kah? Acara kubahas ini toh yang masuknya di saluran limfa, nah bukan saluran darah. Kalau misalkan protein sama glukosa itu masuknya di pembuluh darah. Kalau misalkan si lemak ini masuknya lewat saluran saluran limfa dibantu sama kilomikron. Jadi silakan saya dibaca. Itu kalau kalian lihat ini masuknya lewat mana? Tuh, pembuluh darah bukan pembuluh limfa. Kalau misalkan karbohidrat itu tidak diserap, contoh pada orang yang tahu laktos intoleran, tahu kan kasus laktos intoleran, itu enzim laktosanya itu lebih sedikit, sehingga dia tidak bisa mencerna, sehingga laktosanya banyak tertinggal di usus, sehingga dia bikin orang bisa gargling, flatulensi, kentut, diare, seperti itu. Nih, kalian baca saja, kalian baca saja. Baca saja, 30 halaman lagi teman-teman. Nih, sudah baca saja. Ini. Apa baca saja ini? Sudah aku jelaskan kemarin. Nah, ini bisa review saja.
Ini sisa kalian baca saja dari yang perlu kujelaskan. Oke, selesai sudah. Ini sisa kalian baca saya ini nah. Harusnya dijelaskan tadi di atas. Ini, sudah nih. Sisa kalian baca saja. Ini sisa kalian baca saja. Oke, selesai PPT 200 halaman. Akhirnya ada yang kita lihat sana jam 5:30 juga. Kita lanjut saja. Kita lanjut dulu nah di sini. Ini berapa halaman? 29 sedikit sih. Jadi nah penutupan terakhir. Karena dengan ini berarti selesai misi terakhir kalian di biokimia. Selanjutnya kalian lanjut belajar sendiri-sendiri biokimianya. Metabolisme ini kalian bisa baca. Bisa baca. Saya akan jelaskan kalau yang menurutku saya perlu kalian ini nah paham. Nah, kita main lama di sini lah. Main lama di sini. Ketika makanan masuk di mulut, tolong interaktif saya teman-teman lah, karena saya mau respon-respon ini. Polisakarida misalkan dicerna di usus tadi oleh enzim apa? Polisakarida dicerna di mulut oleh enzim. Kalian dengan enzim apa? Hialin, Kak. Hialin. Diubah jadi kalau bentuk yang lebih sederhana. Selain itu di mulut terjadi juga pencernaan mekanik oleh Gigi, Kak. Oke, lanjut. Glukosa masuk ke proses yang kita sebut sebagai proses tadi di sini. Glukosa. Kalau misalkan ada biar ada nada tetap dimasuk. Glukosa dicerna lewat proses yang kita sebut sebagai proses ini 3. Apa 3? Apa Iban? Glikolisis. Wih, sisa 17, Pak. Ya udah lah ya. Masih mau lanjut? Udahan. Ya mesti. Kalau mau lanjut. Kalian baca misalnya gini deh. Kita pertiga. Nah, ini siklus lapar kenyang. Yang penting adalah fungsi dari grelin sama insulin. Kalau tidak salah ya. Leptin sama grelin. Itu yang kalian perlu tahu yang mana yang hormon grelin, apa fungsinya, yang leptin apa fungsinya. Itu. Ini ada 3 fase. Ada fase kenyang. Terus pas tahap puasa singkat sama tahap kenyang kembali. Nah, tahap kenyang yang awal itu ketika kita selesai makan. Kita selesai makan, kita selesai makan nih. Set. Terus ada tahap puasa singkat di mana ini makanya kita ini masih dicerna, masih dipotong-potong, masih diurus di usus, dicerna-cerna, enzim sudah keluar. Nah, ketika makanan sudah masuk ke dalam sel, itu sudah kenyang kembali seperti itu. Nah, tahap kenyang. Hasil akhirnya adalah harapannya itu ketika kita sudah selesai makan, kadar-kadar yang tadinya itu tinggi terus turun ke normal lagi. Misalnya glukosa darah, misalkan kita makan nasi nih, sudah makan nasi padang, sudah makan, Nah, ketika dia sudah makan, harapannya adalah awalnya itu meningkat, tapi ketika sudah selesai dicerna, itu harapannya itu turun lagi kembali ke normal kadar glukosa darahnya, biar dipakai sama organ. Nah, dipakainya itu kalau misalkan tuh glukosa ada 3 target utama, hati, otot, sama jaringan adiposa. Kenapa ada glukosa yang masuk ke jaringan adiposa, padahal jaringan lemak? Karena dia mau diubah jadi yang namanya di fetus asam lemak. Regulator utamanya untuk menormalkan si glukosa darah itu adalah insulin. Sudah belajar lah, saya dibaca saja. Nanti kalian belajar lah siklusnya lebih lanjut di faal. Saya akan bahas banyak sih. Leptin itu hormon lapar sih setauku. Nah, makanya toh leptin itu akan picu pengeluaran dari sudah agak lupa ya. Nah, kalau misalkan tadi si
Tadi kan kalau misalkan di tahap kenyang, postprandial itu menurunkan kembali konsentrasi glukosa darah. Itu oktril insulin. Sedangkan kalau misalkan tahap fase singkat, ini meningkatkan pelepasan glukosa oleh hati dan mempertahankan glukosa normal dalam darah. Itu adalah glukagon, target utama itu hati. Kenapa? Karena glukosa ini disimpan juga di hati. Ini silahkan saya dibaca. Nah, kalau misalkan oh salah. Tin itu hormon kenyang, gradasinya hormon lemak oh. Karena ini kan food intake gitu. Yang dibaca saya nah. Nah, kok tahap kenyang kembali ini peralihan dari glukagon ke insulin. Nah, karena ketika kita sedang singkat, normal itu akan cukup makan toh makan kita makan lagi maka di tahap yang kembali kita ada peran dari glukosa untuk makan lagi so glukosa dari sel ini yang sebenarnya ini yang penting ini paling sering genes mulai naik di hari ke kayak orang-orang kayak misalkan tanya kayak ini ini kalian baca saja bentar dia perlu jelaskan ya kalau dibaca merah PPT yang ini harusnya dari jam perlu jelaskan. Kalau misalkan ada yang kalian mau tanya, silakan chat Kak. PPT sudah kukirimkan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, saya izin tutup nih. Aman? Jadi dulu nih masih bertahan. Uang yang bertahan, konsep lah. Itu mau jadinya. Nah, saya ada anak kelompokku kan? Kenapa tidak ada? Ada anak kelompokku. Kalau ada Nadia atau ada Wia kayaknya ini anak kelompokku. Aman Ji Ziban sama Ryan yang tadi pagi minta. Aman Ji? Aman Kak. Alhamdulillah aman kan. Ryan aman? Kalau aman saya tutup Parena. Masih guys. Sama ini Ziban minta tolong kalau misalkan ada yang SS di pertemuan yang kardio sama yang urin tolong kirimkan karena ada yang SS kayak gambaran lagi Zoom karena mau ku masukkan di laporan seperti itu. Oh Aman, iya, aman? baik Kak. Katanya kami kita Iya, Kak. angkatan kalau ada SS tolong kirimkan saya. Kentiran di Kak. Iya, cocok. Iya Kak. Oke, makasih nah. Iya, makasih banyak juga Kak. Saya izin tutup guys. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak, terima kasih banyak Kak. Waalaikumsalam, makasih banyak Kak. Waalaikumsalam, terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam.